Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita bakal lanjutkan pembahasan mengenai tata nama tumbuhan. Kali ini kita akan bahas mengenai author atau pencipta atau juga penulis dari nama takson. Jadi seringkali kita melihat nama takson kemudian dilanjutkan dengan inisial author. Sebagai contoh ada Rosaceae, kemudian Rosa, kemudian Rosa gallica, Adiantum lunulatum, dan juga nama-nama lain. Dan kita bahas yang pertama untuk Rosaceae jus. Rosaceae ini adalah salah satu famili yang diciptakan oleh De Jussy. Cuma dalam aturan penulisan autor, De Jussy tidak ditulis lengkap, tapi menggunakan inisial atau pendek atau nama yang disingkat. Sehingga De Jussy disingkat menjadi jus. Kemudian contoh yang kedua, Rosa L. Rosa adalah nama genus yang diciptakan oleh Linnaeus. Kemudian Linnaeus disingkat menjadi L. Kemudian contoh yang ketiga, Rosa gallica. Rosa gallica ini adalah takson spesies yang diciptakan juga oleh Linnaeus, sehingga dia lanjutkan dengan huruf L. Di mana untuk penulisan author itu merupakan penulisan huruf biasa yang tegak. Berbeda dengan nama ilmiah, sebagai contoh Rosa gallica. Rosa gallicanya itu dibuat italic atau juga bisa underline. Tapi untuk L-nya itu dibuat tegak, biasa. Kemudian contoh yang keempat adalah Adiantum lunulatum Burm app. Di mana untuk Burm app-nya sendiri itu adalah Burman filius. Jadi F-nya itu adalah filius atau menunjukkan bahwa dia itu adalah anak dari Burm atau anak dari Burman. Jadi penggunaan istilah filius ini sama dengan istilah junior dan senior. Jadi untuk lebih memperkenalkan atau lebih mempermudah orang mengenal si author, maka digunakan nama orang tua atau nama bapaknya. Sebagai contoh di sini adalah anaknya dari Burman yang menjadi author, tapi karena mungkin orang tuanya atau bapaknya ini lebih terkenal, maka digunakan istilah Burman filius. Kemudian yang kelima, penggunaan kata horts atau hortulanorum jika tumbuhan tersebut berasal dari hortus atau berasal dari kebun. Makanya dilanjutkan dengan tulisan horts. Dalam aturan tata nama tumbuhan, untuk pemberian nama author, kita ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama ada at, kemudian ada et al, kemudian ada x, amen, dan juga nanti ada yang menggunakan tanda dalam kurung. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dimana untuk yang pertama, sebagai contoh ada invasion Halsey Angler at Warp. Dimana untuk at ini artinya dan, sedangkan untuk et al itu artinya dan kawan-kawan. Jadi kalau et al itu lebih dari 2 orang, kalau at itu hanya 2 orang saja. Kemudian yang kedua, untuk X ini dimaknai ketika orang pertama tidak bisa melengkapi syarat publikasi, kemudian orang yang kedua itu melengkapi syarat publikasi sehingga nama itu menjadi valid. Sebagai contoh ini Canamomum iners Reinward X Bloom. Jadi Reinward ini mempublikasikan nama Canamomum iners. Tapi dia belum bisa untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi sah atau menjadi valid untuk publikasinya. Kemudian orang yang memenuhi kekurangannya itu adalah Bloom. Nah, Reinward bisa jadi dia meninggal. Kalau tidak meninggal, dia menyerah. Atau kalau tidak menyerah, dia memberikan tugas kepada orang kedua, yaitu Bloom, untuk melengkapi. Sehingga setelah valid, nama Canamomum iners itu menjadi milik Reinward dan juga Bloom dengan tanda X. Kemudian yang ketiga, Amen. Amen ini digunakan sebagai tanda bahwa di sini sudah terjadi perubahan ciri-ciri diagnostik. Nah, contoh myosotis ini pertama kali diaplikasikan oleh Linnaeus, kemudian diubah ciri-ciri diagnostiknya oleh Robert Brown.
Kemudian yang keempat, Medicago orbicularis L dalam kurung, kemudian Bartal L. Ini orang pertama, Bartal itu orang yang kedua. Jadi Medicago orbicularis ini merupakan nama baru yang disamatkan oleh Bartal. Jadi pada awalnya nama Medicago orbicularis adalah Medicago polymorpha varian orbicularis. Jadi awalnya itu adalah subspesies ketika Linnaeus pertama kali publikasi. Kemudian setelah terjadi penelitian selanjutnya, ternyata untuk Medicago polymorpha varian orbicularis itu seharusnya merupakan spesies, bukan subspesies dari Medicago polymorpha. Sehingga Bartal kemudian memindahkan takson dari subspesies menjadi spesies. Sehingga namanya menjadi Medicago orbicularis L. Bartal. Jadi sekali lagi, untuk author itu boleh lebih dari satu orang. Tadi et untuk dan, et al untuk dan kawan-kawan. X itu untuk pemenuhan syarat yang tadinya kurang. Kemudian MN itu untuk perubahan ciri-ciri diagnostik. Kemudian yang tanda dalam kurung itu adalah untuk perubahan atau perpindahan takson. Nah, sebagai contoh, Amorphophallus campanulatus, Rox dalam kurung, kemudian Bloom, X, Degna. Berarti di sini ada melibatkan 3 orang, di mana Amorphophallus campanulatus pertama oleh Rox yang pertama kali publikasi, kemudian diubah kedudukan taksonnya oleh Bloom. Nah, ketika terjadi proses perubahan takson, syarat-syarat publikasinya belum lengkap, kemudian dilengkapi oleh Degna sehingga menjadi valid. Kemudian Brachycilum horsfieldi, Robert Brown dalam kurung X-Wall, kemudian dilanjutkan oleh Fitter. Jadi di sini Robert Brown pertama kali melakukan publikasi, tapi belum valid karena ada syarat yang belum terpenuhi. Kemudian dilengkapi oleh Wall, kemudian namanya valid. Kemudian O.G. Fitter merubah kedudukan taksonnya. Kemudian Eric Walla Puncata, ini pertama kali dipublikasikan oleh Linnaeus, kemudian terjadi perubahan ciri-ciri diagnostik oleh Dasfeld dan juga Hamill. Jadi ini diubah ciri-ciri diagnostiknya oleh 2 orang. Nah, untuk yang tanda dalam kurung, itu terjadi perpindahan takson, baik itu dalam takson secara vertikal maupun secara horizontal. Oke, demikian itu untuk makna dari et al, x, kemudian eman dan juga tanda kurung untuk penulisan.